Kucingku pernah bilang, orang yang tulus itu banyak, tapi mereka juga tulusnya ke orang-orang tertentu saja. Jadi meskipun orang yang tulus itu banyak, yang tulus ke kamu cuma sedikit. Kebenaran utama dari pernyataan itu terletak pada perbedaan antara jumlah orang yang punya sifat tulus secara umum dengan jumlah orang yang menyalurkan ketulusan itu tepat ke arah kita. Sifat tulus bukan barang langka di dunia manusia. Hampir setiap orang memiliki kemampuan untuk bersikap jujur, peduli, dan ikhlas tanpa pamrih. Yang membuatnya terasa langka adalah arah dan sasaran dari ketulusan tersebut. Manusia hidup dalam jaringan hubungan yang bertingkat. Ketulusan paling mudah mengalir ke orang-orang yang berada di lingkaran terdekat, seperti keluarga dekat, sahabat, atau pasangan yang sudah terbukti saling mengerti. Di lingkaran ini, biaya emosional untuk tulus rendah karena ada rasa aman, saling percaya, dan sejarah bersama yang panjang. Orang merasa nyaman membuka diri sepenuhnya tanpa takut disalahgunakan. Semakin jauh lingkaran hubungan, semakin tinggi biaya emosional untuk tetap tulus. Di lingkaran menengah misalnya, seperti teman biasa, rekan kerja, atau sebatas tetangga, ketulusan masih ada. Tapi itu sudah disaring oleh pertimbangan praktis semacam apakah orang ini akan membalas kebaikan, apakah dia bisa diandalkan, apakah dia akan memanfaatkan kelemahan kita. Akibatnya, ketulusan di sini seringkali dikurangi dosisnya, dicampur dengan kehati-hatian, atau bahkan diganti dengan sikap sopan yang netral. Di lingkaran terluar seperti orang asing, kenalan baru, atau relasi sementara, ketulusan hampir selalu minimal. Manusia secara alami melindungi diri dengan menahan informasi pribadi, menjaga jarak emosi, dan hanya memberikan kebaikan secukupnya agar hubungan tetap berjalan. Ini bukan berarti orang-orang di lingkaran luar tidak tulus sama sekali. Mereka tetap bisa tulus, tapi arah ketulusan mereka lebih sering mengalir ke lingkaran dalam mereka sendiri, bukan ke kita. Faktor penentu utama yang menentukan apakah seseorang tulus kepada kita adalah kedekatan emosional dan investasi waktu. Kedekatan emosional tumbuh dari pengalaman bersama yang berulang, saling memberi dan menerima, serta bukti nyata bahwa pihak lain tidak akan menyakiti. Sedangkan investasi waktu berarti kita dan orang itu sudah menghabiskan cukup banyak jam, hari, atau tahun untuk saling mengenal pola pikir, nilai, dan batas masing-masing. Tanpa dua elemen ini, ketulusan sulit bertahan lama. Selain itu, manusia punya batas energi emosional. Setiap hari hanya ada sekian porsi perhatian, empati, dan keikhlasan yang bisa diberikan. Orang cenderung mengalokasikan porsi terbesar ke lingkaran dalam karena di sana imbalan emosionalnya paling tinggi, seperti rasa dicintai, dihargai, dan didukung. Memberikan ketulusan ke lingkaran luar berisiko tinggi karena bisa habis energi tanpa balasan, sehingga secara sadar atau tidak, orang membatasi alirannya. Jadi meskipun orang yang punya sifat tulus itu berlimpah, yang mau dan mampu mengarahkan ketulusan itu ke kita, tetaplah sedikit. Jumlahnya terbatas oleh lingkaran hubungan, biaya emosional, investasi waktu, dan kuota energi harian. Yang tersisa untuk kita hanyalah orang-orang yang sudah memilih menempatkan kita di lingkaran dalam mereka, atau yang kebetulan memiliki ruang kosong di sana, dan kita berhasil mengisinya dengan bukti konsisten bahwa kita layak menerima ketulusan penuh dirinya. Dan jika kita menyia-nyiakan orang yang tulus ke kita itu, dampaknya akan sangat menyakitkan. Kita mungkin akan sangat menyesalinya. Ketika kita menyia-nyiakan orang yang sudah mengarahkan ketulusannya ke kita, kita sebenarnya merusak salah satu aset paling berharga dalam hidup kita, yaitu hubungan yang sudah lolos semua penyaring alami manusia. Hubungan seperti ini tidak tumbuh begitu saja. Ia butuh waktu panjang, bukti berulang, dan energi emosional besar dari pihak lain untuk tetap terbuka sepenuhnya. Begitu kita mengabaikan, mengkhianati, atau meremehkan ketulusan itu, kita memutus aliran kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya dalam hitungan momen. Dampak pertama terasa di dalam diri sendiri adalah rasa kosong yang mendadak. Orang tulus biasanya menjadi sumber dukungan utama saat kita lemah,
pendengar saat kita butuh bicara, atau penyeimbang saat kita salah arah. Hilangnya mereka berarti hilangnya jaring pengaman emosional yang selama ini kita anggap biasa. Yang tersisa hanyalah ruang hampa yang sulit diisi oleh orang baru, karena orang baru harus melewati proses penyaringan panjang yang sama, dan kita sendiri mungkin sudah kehilangan energi untuk memulainya lagi. Dampak lainnya adalah penyesalan yang menggerogoti dari dalam. Penyesalan ini bukan sekadar andai saja, melainkan kesadaran pahit bahwa kita telah membuang sesuatu yang langka. Kita sadar bahwa ketulusan penuh tidak datang dua kali dari orang yang sama. Begitu kepercayaan rusak, pintu hati mereka tertutup rapat. Otak kita terus memutar ulang momen-momen kecil, di mana kita bisa bertindak berbeda, dan seiring berjalannya waktu, setiap ingatan itu menambah beban rasa bersalah yang semakin berat. Menyia-nyiakan ketulusan berarti kita memaksa diri sendiri kembali ke titik nol dalam urusan hubungan emosional. Kita harus mencari lagi, membangun lagi, membuktikan lagi, tapi kali ini dengan bekas luka yang membuat kita lebih curiga, lebih tertutup, dan lebih sulit membuka diri. Rasa sakitnya bukan hanya kehilangan satu orang, tapi kehilangan versi diri kita yang lebih bahagia, lebih percaya, dan lebih utuh. Versi yang hanya bisa ada saat ada orang tulus di sisi kita. Penyesalan itu akan terus mengikuti, mengingatkan bahwa kita pernah punya emas di tangan, tapi memilih melemparkannya ke laut. Meskipun hubungan kita dengan orang tulus itu berhenti atau selesai karena keputusan yang diambil masing-masing, misal karena keadaan yang memaksa harus berpisah, dampaknya akan tetap terasa. Hubungan yang putus karena alasan di luar pengkhianatan atau pengabaian tetap meninggalkan luka yang dalam, meskipun bentuknya berbeda dari penyesalan akibat kesalahan sendiri. Yang hilang bukan kepercayaan, melainkan akses permanen ke sumber ketulusan yang sudah terbukti. Orang tulus itu tetap tulus, tapi jarak fisik, waktu, atau keadaan baru membuat aliran ketulusannya tidak lagi mengalir ke kita. Ruang kosong yang tercipta sama besarnya, tapi kali ini diisi oleh rasa kehilangan yang tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf atau usaha tambahan. Dampak pertama adalah ketidakseimbangan emosional yang berkepanjangan. Selama hubungan berlangsung, kita terbiasa menerima dosis ketulusan harian, seperti misalnya pesan singkat yang menenangkan, nasihat yang pas, atau sekedar kehadiran yang membuat hari lebih ringan. Begitu akses itu terputus, otak kita masih mencari pola lama itu tapi tidak menemukannya. Hasilnya adalah gelombang kesedihan mendadak di saat-saat tak terduga, seperti melihat sesuatu yang biasanya kita ceritakan ke dia, atau mendengar lagu yang dulu jadi pengingat bersama. Tubuh dan pikiran butuh waktu untuk menyesuaikan diri kembali dengan absennya obat emosional itu. Dampak lainnya adalah penurunan kualitas dukungan dari lingkaran lain. Orang tulus yang pergi biasanya memenuhi peran unik yang sulit diganti, semisal pendengar yang baik, penasihat tanpa judgement, atau penyemangat tanpa syarat. Lingkaran luar bisa memberikan dukungan, tetapi selalu ada filter. Mereka sibuk dengan hidupnya sendiri, punya batas empati, atau hanya mau terlibat secukupnya. Akibatnya, kita sering merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang, karena tidak ada lagi yang paham kita sampai ke akarnya. Dampak lainnya adalah perubahan pola pengambilan keputusan. Orang tulus sering jadi kompas moral atau suara akal sehat saat kita bingung. Tanpa masukan dari mereka, kita lebih rentan salah langkah, terutama di situasi sulit. Kita mulai ragu dengan intuisi kita sendiri, karena dulu selalu ada validasi dari dia. Lama-kelamaan, ini bisa menurunkan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah besar, membuat kita lebih bergantung pada opini orang luar yang kualitasnya mungkin jauh lebih rendah. Dampak lainnya lagi adalah efek riak ke hubungan baru. Kehilangan orang tulus membuat kita membandingkan setiap kenalan baru dengan standar yang sudah hilang. Orang baru terasa kurang dalam, kurang peduli, atau kurang mengerti, padahal sebenarnya mereka mungkin hanya belum punya cukup waktu untuk membangun kedalaman yang sama. Akibatnya, kita jadi lebih cepat menutup pintu, lebih sulit membiarkan orang masuk ke lingkaran dalam, dan secara tidak sadar menciptakan penghalang yang membuat ketulusan baru sulit berkembang.
Dampak lainnya lagi adalah memori yang terus hidup tanpa penutup. Berbeda dengan putus karena salah, di sini tidak ada penjahat atau korban yang jelas. Yang ada hanyalah fakta bahwa keadaan memisahkan dua orang yang sebenarnya masih saling menghargai. Memori positif tetap utuh, tawa bersama, dukungan di saat susah, momen-momen kecil yang berharga masih ada, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk menambah memori baru. Ini menciptakan rasa terjebak di masa lalu, yang sulit dilepaskan karena tidak ada alasan kuat untuk membenci atau melupakan. Pada intinya putusnya hubungan dengan orang tulus, karena keadaan memaksa sama seperti kehilangan bagian dari diri sendiri yang selama ini disimpan di orang lain. Kita tetap utuh secara fisik, tetapi ada rongga permanen di area emosional yang dulu diisi oleh dia. Rongga itu tidak menimbulkan penyesalan karena kesalahan, tapi menimbulkan duka karena ketidakmampuan mengembalikan apa yang sudah hilang. Dampaknya terasa dalam setiap keputusan dan setiap upaya membangun hubungan baru. Kemungkinan akan selalu ada bayangan, kalau dia masih di sini, semuanya mungkin akan lebih mudah. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.